guys, apa sih suppositoria itu? Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu suppositoria. Suppositoria menurut F edisi 4 adalah sediaan padat yang memiliki berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Berikut adalah contoh gambar suppositoria. Macam-macam suppositoria berdasarkan tempat penggunanya. 1. Rektal suppositoria sering disebut suppositoria berbentuk peluru dan digunakan alat rektal atau anus. Beratnya menurut F edisi 4 kurang lebih 2 gram. 2. Vaginal suppositoria atau ovula berbentuk bola lonjong seperti kerucut. Digunakan alat vagina, berat umumnya 5 gram. 3. Uretral suppositoria atau bacilla. Digunakan alat uretra berbentuk batang dan memiliki panjang antara 7 cm sampai 14 cm. Dan suppositoria memiliki keuntungan dibanding peroral lainnya, yaitu 1. Dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. 2. Dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencerna dan asam lambung. 3. Obat dapat masuk langsung ke dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. 4. Baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Berikut kelemahan dari suppositoria. 1. Tidak nyaman digunakan. 2. Absorpsi obat seringkali tak teratur atau sulit diramal. Tujuan penggunaan obat bentuk suppositoria. 1. Suppositoria dapat dipakai untuk pengobatan lokal baik dalam rektum maupun vagina, seperti penyakit hemoroid, wasir, dan ambeien. Dan juga bisa digunakan untuk distribusi sistemik karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam rektum. 3. Apabila penggunaan obat peroral tidak memungkinkan, seperti pasien mudah muntah dan tidak sadar. 4. Aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. 5. Agar terhindar dari pengerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia dan di dalam hepar. Bahan-bahan dari suppositoria sebagai berikut. 1. Padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. 2. Tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. 3. Dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. 4. Stabil dalam penyimpanan dan tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. 5. Kadar air yang cukup. 6. Untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Berikut penggolongan bahan dasar suppositoria. 1. Bahan berdasar berlemak, yaitu termasuk oleum kakao atau oleum coklat. 2. Bahan dasar yang dapat bercampur dalam larutan dalam air, seperti gliserin, gelatin, atau PEG atau polyethylenglikol. 3. Bahan dasar lainnya membentuk emulsi AM atau air dalam minyak, misalnya campuran twin 61-85% dengan gliserin larutan 15%. Dan berikut dari syarat basis yang ideal. 1. Melebur pada temperatur rekal. 2. Tidak toksik, tidak menimbulkan iritasi dan sensitisasi. 3. Dapat dicampur dengan berbagai obat. 4. Tidak berbentuk metastabil. 5. Mudah dilepas dari cetakan. 6. Memiliki sifat pembasahan dan emulsifikasi. 7. Bilangan airnya cukup tinggi. 8. Stabil baik secara fisika ataupun kimia. 9. Tidak mempengaruhi efektivitas obat. 10. Memberi bentuk yang sesuai untuk memudahkan pemakaiannya. 11. Mempengaruhi pelepasan bahan aktif. Berikut metode pembuatan suppositoria. Pertama, menggunakan metode dengan tangan. Hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan untuk skala kecil, dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan, metode ini kurang cocok untuk iklim panas. 2. Dengan mencetak hasil leburan. Cetakan harus dibasahi lebih dahulu dengan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar gliserin atau gelatin, tetapi untuk oleum kakao dan PEG tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan, akan terlepas dari cetakan. 3. Dengan kompresi. Metode ini
Proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitas bisa sampai 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Berikut pemeriksaan mutu suppositoria. Setelah dicetak, dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. 1. Penetapan kadar zat aktifnya dan disesuaikan dengan yang tertera pada etiketnya. 2. Tes terhadap titik lemburnya, terutama jika digunakan pada bahan dasar oleum kakao. 3. Tes kerapuan untuk menghindari kerapuan selama pengangkutan. 4. Tes waktu hancur PEG 1000 selama 15 menit. Oleum kakao didinginkan selama 3 menit. Dan 5. Tes dan melakukan tes homogenitas. Pengemasan suppositoria. 1. Dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah, tidak mudah hancur atau meleleh. 2. Biasanya dimasukkan ke dalam wadah dari aluminium, foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas ke dalam dus. 3. Harus disimpan ke dalam wadah tertutup, baik di tempat sejuk.